Jangan salahkan pahamku ini, yo tertuju. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nah, selamat datang lagi di channel Arbubu Albarbasi. Oke guys, kita kembali lagi bersama aku Adit Dan saya Hazel Zedatan. Oke, di Arbubu Albarbasi di sesi Pod Question. Oke, kita akan bahas sesuatu yang menarik, tapi jajan dulu aja. Oke, siap. Kita jajan guys. Ini nggak disponsori ya, tolong Nabati disponsori lah. Tolong dong. Ini mau mas apa mas ini mas? Kita kan tadi nyanyi ya? Iya. Oh mas, tadi lagu yang tadi berarti? Mango. Oke, siap. Dari Ari Lesmana, vokalis dari 420. Itu lagu udah 4 atau 3 tahun yang lalu, tapi baru viral sekarang. Dan kalau kita telaahi maknanya itu adalah cinta beda agama. Buat Anda yang dengerin lagu Mangu sok-sokan cinta beda agama padahal yang beda perasaannya. Yes, betul. Dan jangan sekali-kali pacaran sama yang beda agama. Iya mas? Betul apa enggak? Oke. Menarik nih. Betul. Kalau kita berbicara masalah cinta dulu. Yes. Cinta dulu. Cinta. Ini anak-anak BTW. Mana suaranya? Ya. Agus mas. Iya. Sebel. Oke, kalau kita berbicara cinta, kita ngomongin cinta dulu aja Ya, deh. boleh. Cinta, gitu. Paling semangat banget nih Bana, paling semangat banget. Buka rumah, respect. Bu, anak anda respect. Kita berbicara masalah cinta dulu, mahabbah ya. Jadi ada fakta menarik Mas ternyata ketika Allah itu menciptakan dunia ini itu memang hanya ada satu alasan yang melandasi Allah menciptakan segala sesuatu yang kita kenal sekarang. Alasan itu adalah cinta. Kenapa harus cinta mas? Karena cinta itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita jelaskan secara verbal, tidak bisa kita jelaskan secara kata-kata. Adanya surga itu adalah bentuk cintanya Allah kepada orang-orang yang mukmin, adanya neraka itu bentuk cintanya Allah kepada orang-orang yang mukmin juga, gitu. Bukti adilnya Allah juga gitu kan. Jadi kita lebih mengenal al-mahabbah gitu ya, cinta. Teman-teman di sini, cinta itu adalah satu hal yang sangat agung ya. Agung. Alhamdulillah, agung banget gitu. Kenapa Rasul mendakwahkan Islam? Di sisi lain karena memang sudah diperintahkan, di sisi lain juga karena memang udah ada rasa cinta terhadap umatnya gitu. Jadi cinta itu mantep banget. Hanya saja cinta itu sering disalahartikan Dalam konteks ya, dalam hubungan, apalagi hubungan yang belum halal. Betul. Kan kayak gitu. Jadi kita udah tahu ayat wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Dan yang berkaitan dengan zina salah satunya adalah pacaran. Pacaran itu kenapa bisa ada? Ya karena adanya cinta. Betul. Gitu kan? Cinta juga ini ya mas, adalah suatu emosi yang kuat. Berarti kan cinta kan nggak harus sama perempuan doang kan mas. Iya, saling sesama laki-laki juga bisa saling mencintai kayak gitu Iya, kan mas. betul sekali. Yo, buka. Iya betul. Cinta itu kalau di Indonesia, kalau di generasi kita sekarang, cinta itu dimaknai hanya untuk lawan jenis saja. Betul. Okay. Kalau kita berbicara cinta di dalam Islam, tentu adanya kita ada istilah dalam Islam juga al-wala wal bara, antara cinta dan benci itu harus berjalan seiringan. Sebagai contoh,
Kalau misalkan mungkin ketika aku bilang ana uhibbuki fillah. Aku cintamu karena Allah, mungkin ana uhibbuka fillah berarti ya. Aku mencintamu karena Allah, mungkin kalau misalkan didengar sama anak-anak zaman sekarang itu apa sih gitu betul, kan betul. cinta, karena memang zaman sekarang konotasi cinta itu sudah di ranah hubungan lawan jenis gitu, hubungan pacaran. Tapi kan Islam kan enggak kayak gitu. Apa yang melatar belakangi para sahabat itu sangat setia kepada Rasulullah, sangat-sangat respect dengan dan mendukung dakwahnya Rasul, enggak lain dan enggak bukan adalah karena cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna cinta di sekarang itu lebih dikonotasikan sebagai hal-hal yang sifatnya itu penjalinan hubungan antara lawan jenis. Gitu. Aku dikasih tahu ya, diajarin sama ustadku itu sering ngomong sayang sama murid-muridnya, sayang apa kabar. Itu kan bukti bahwa ya cintanya itu memang bukan karena bukan karena suka homo kayak gitu, enggak, tapi memang cinta bertemu dilandasi karena Allah. Gitu. Cinta karena Allah, seperti itu. Betul. Berhubungan sama yang lagu yang tadi, Mangu itu kan artinya ragu-ragu ya, Mas? Mangu? Iya. Aku malah baru tahu. Mau kan kalau tadi saya searching artinya itu ragu-ragu gitu lah. Kalau kurang lebih. Jadi apa ya? Mungkin lagu itu diciptakan karena ragu-ragu. Ragu-ragu karena beda agama. Iya, gitu. karena beda agama atau gimana itu. Wah, kalau menurut Anda ya? Kita sudah berbicara masalah cinta ya. Iya. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5, cinta beda agama. Islam secara eksplisit itu memperbolehkan laki-laki muslim itu menikahi perempuan dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani berdasarkan ayat Al-Maidah ayat 5 itu tadi kan, yang artinya dihalalkan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu. Bede. Monggo. Oke. Terima kasih Mas Badi. Terima kasih Mas Badi. Yes, mantap. Kita beri makan ya guys ya. Sorry guys, kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Jeprak. Kok enak nggak? Udah guys, udah. Ya. Beri bahas ya? Iya boleh. Kayak gitu ya, berarti di surah Al-Maidah itu untuk laki-laki itu boleh menikahi ahli kitab Yahudi, Nasrani, bukan ateis, bukan sekuler gitu kan. Hanya saja memang para ulama itu mensyaratkan ketika kita ingin menikahi orang yang ahli kitab itu, satu itu tidak membahayakan akidah dari suami, lalu tidak termasuk dari golongan orang-orang ateis dan orang-orang sekuler ya, harus Yahudi dan Nasrani yang murni. Pada realitanya zaman sekarang orang-orang Yahudi Nasrani yang murni itu sedikit banget. Karena memang sudah ada campur tangan dari manusia untuk merubah dua agama itu kan sebelum Islam. Jadi para ulama sekarang pun dalam prakteknya pernikahan ini tuh nggak dianjurkan, walaupun secara eksplisit itu boleh, hanya saja ketika bertabrakan atau ketika mendapati realita sekarang ya terjadi bahwa Yahudi Nasrani itu tidak seril dulu, maka hal itu tidak diperbolehkan. Karena memang dikhawatirkan itu menimbulkan fitnah dalam rumah tangga, terutama dalam pendidikan anak dan juga kehidupan sosialnya. Kan itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan dinikahi terus misalkan kita Islam nih Mas, terus laki-lakinya Islam, laki-lakinya Islam, terus perempuannya Kristen atau apalah itu ya, misal terus kita nikahi terus disuruh login Islam gitu Mas, itu kira-kira boleh itu enggak gitu Mas? Apa hukumnya gimana gitu? Kalau misalkan ada pilihan kayak gitu, kenapa nggak login sebelum dia menikah? Iya juga. Ya kan, jadi kenapa nggak login sebelum dia menikah gitu? Kalau misalkan bisa login sebelum dia menikah itu lebih baik. Tapi balik lagi teman-teman, ketika seseorang murtadin, seorang kafir itu masuk ke dalam agama Islam dengan tujuan menikah, hanya menikah tanpa didasari dengan keyakinan dan kesadarannya, maka itu adalah hal yang beda lagi. Kita tahu kan bahwa arti iman itu kan
ada 3 ya. Arti iman itu percaya dengan hati, amanu biqalbi, terus diucapkan dengan lisan wa lafadzul bil lisan, terus diamalkan dengan perbuatan wa amalu bil arkan gitu kan. Jadi kalau misalkan aku rasa misalkan nikah itu tidak memang ada beberapa kasus memang yang full beberapa kasus yang memang lillahi ta'ala karena Allah udah ada kesadaran sebelum itu belajar dulu. Cuma banyak kasusnya orang-orang yang menikah di beda agama lalu salah satu dari mereka itu login itu hanya karena menikah. Ketika sudah masuk Islam dia tidak menerapkan syariat Islam, tidak sholat, tidak patuh terhadap suaminya, masih melakukan hal-hal yang agamanya dulu dilakukan. Maka itu satu hal yang perlu kita pikirkan kembali. Betul. Makan dulu guys. Nah, kalau misalkan jadi kalau misalkan dalam Islam eksplisit mengatakan laki-laki muslim boleh menikahi yang non muslim. Tapi untuk perempuan muslim itu tidak boleh menikahi laki-laki yang muslim. Kenapa itu, Mas? Karena memang jatahnya kayak gitu. Sebagai seorang laki-laki tentu memiliki kewajiban yang lebih tinggi daripada perempuan. Maka laki-laki itu nanti dituntut akan menjadi seorang pemimpin, ya kan, khalifah. Ketika seorang laki-laki itu berprinsip jadi pemimpin, maka dia itu nggak boleh ngikut, karena yang memiliki aturan kayak gitu kan Islam. Kalau misalkan agama orang Islamnya yang laki-laki, maka dia bisa mengatur si perempuan. Tapi kalau misalkan perempuan yang mengatur laki-laki kan nggak bisa. Dan yang punya aturan itu kan Islam. Kayak gitu. Jadi nggak boleh. Tapi banyak nggak sih, Mas, orang perempuan yang seperti itu yang dari agamanya Islam tapi menikahi orang yang Kristen nih gitu atau agama lain gitu, Mas? Beberapa kasus ada. Di Indonesia pun ada banyak aku rasa. Iya. Bahkan ada pernikahan yang pakai 2 ritual agama. Karena memang nggak mau ngalah. Jadi perempuan laki-laki itu yang satu Islam yang satu Kristen. Untuk pertama mereka itu akad pakai Islam, lalu di hari selanjutnya resepsi pemberkatan pakai acaranya Kristen, itu pemberkatan gitu kan. Kan aneh banget. Jadi menerapkan cinta itu lebih tinggi daripada agama. Cinta syahwat dunia ya, itu lebih tinggi daripada agama dan itu tidak diperbolehkan. Istilah dalam Islam, agama itu harus dilandasi dengan how, why, dan what. Kayak gitu. How bagaimana, what apa, dan why kenapa. Itu dilandasi kayak gitu. Maka kalau kita berbicara masalah Islam pun, kenapa kita ketika kita bisa menjawab 3 pertanyaan, dari mana kita berasal, untuk apa kita di dunia, terus mau kemana kita setelah mati, maka kalau kita udah menemukan jawaban itu, aku rasa orang itu memang sudah benar-benar berislam, bukan hanya Islam KTP atau Islam secara basicnya saja gitu loh, karena sudah menemukan jawaban itu. Dan 3 jawaban itu adalah landasan utama dalam Islam. Kita mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah, lalu kita mengenal ma'rifatuddin, mengenal agama, lalu ma'rifatur rasul, ma'rifatul nabi, mengenal nabi kayak gitu. Berarti ini ya, Mas, kita lebih kenceng dong. Berarti ini ya, Mas, kita apa ya, gampangannya kayak gini, kita mengenal agama Islam tapi nggak tahu kenapa kita harus milih agama Islam kayak gitu ya, Mas, logikanya ya, berarti ya. Terus kenapa sih kita harus milih agama Islam, terus kenapa harus agama Islam gitu lah gampangannya gitu ya, Mas. Berarti itu hal yang penting terutama ya, Mas, biar kita tahu gitu lah ya, gitu, agama Islam. Karena di zaman sekarang itu orang itu banyak yang taklid terhadap agamanya, Mas. Sebagai contoh, itu menurutku beberapa orang mungkin berpikiran itu nggak penting, tapi menurutku itu penting banget, karena itu akan menjadi landasan kita untuk melakukan. Sebagai contoh kayak gini, ketika kita diajarin sholat misalkan, ketika kita sholat hanya diajari satu hal saja, sholat, fikih itu kan banyak perbedaan kan. Misalkan kita sholat dan kita diajarin hanya sholat yang versi itu aja, yang takbirnya kayak gini, nggak pakai bismillah, nggak pakai kunut. Ketika kita menemukan orang yang sholatnya berbeda dengan kita, maka kita akan mudah menyalahkan, gitu kan? Karena
mereka itu mengajarkan how dan what-nya dulu. Bagaimana cara sholat dan apa itu sholat. Tapi mereka tidak mempelajari why, kenapa sholat. Kalau misalkan yang dipelajari itu kenapa, kalau misalnya yang dipelajari itu kenapa sholat, maka why, how dan what itu akan otomatis sudah terpelajari juga. Karena yang penting sholat, kenapa dia sholat ya gitu loh. Masih mending dia masih sholat daripada ente, kan kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita hanya belajar fikihnya dulu tanpa ilmu-ilmu yang lain, hanya bagaimana cara sholat, ketika kita menemukan perbedaan dalam sholat, kita akan mudah menyalahkan orang lain. Betul. Maka pentingnya menurutku itu ya dasar pemikirannya kenapa kita itu harus tahu kenapa kita itu berislam kayak gitu. Kenapa Anda berislam, BTW? Juga ya. Iya kan? Iya. Hal maka jawaban itu kalau misalkan antum belum menemukan jawaban itu, silahkan cari. Cari dengan obrolan-obrolan yang kayak gini kayak gitu. Sekarang kalau misalkan ditanya sejak kapan Anda itu berislam? Sejak lahir misal. Sejak lahir. Kenapa sejak lahir? Karena orang tua saya Islam. Oke, karena orang tuanya Islam. Kalau misalnya orang tuanya Buddha? Tapi kan ada itu ya Mas, yang mengatakan kalau ya memang sih ya kalau lahir itu lahirnya suci gitu kan Mas. Terus itu berarti salahnya orang tuanya apa gimana misalkan ya gitu. Mas. Yang agamanya lain gitu lah. Ada satu kisah menarik di dalam Quran. Aku cari dulu referensinya. Sambil makan. Monggo. Ada satu menarik dalam Quran ya, Quran surah Al-A'raf ayat 172. Jadi ini menjadi sebuah jawaban dari sejak kapan kita itu berislam. Jadi ketika kita dalam kandungan, masa primordial ya. Primordial itu adalah masa sebelum roh. Itu primordial. Di fase itu sebelum kita ditiupkan roh, maka kita itu sebenarnya ditanya sama Allah. Alastu birabbikum? Apakah kamu bukankah aku ini Tuhanmu? Bilang sama Allah gitu. Alastu birabbikum? Lalu kita itu menjawab qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi kamu itu adalah Tuhan kami. Itu ya, secara tekstual dan kontekstualnya berarti kita itu sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, terlepas dari ketika kita lahir nanti dan kita dibesarkan dari keluarga dari agama mana. Yang jelas ketika lahir maka ada kalimat bayi itu suci, bayi itu fitrah gitu kan. Maka itu yang mendasari kenapa ada kalimat itu ada, karena memang sejak di kandungan kita udah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita. Sekarang agama mana yang memfasilitasi peribadahan seorang hamba kepada Allah? Islam. Hanya agama Islam. Walaupun sebelum ada agama Islam, Yahudi dan Nasrani ya, tapi kita berbicara di sini di zaman sekarang. Maka Islam. Maka secara tidak langsung orang itu sudah berislam sejak dia di kandungan. Sejak dia di kandungan seperti itu. Kalau kita terpaku kepada surah Al-A'raf ayat 172. Makan. Boleh. Nah, itu udah terjawab ya. Dari mana kita berasal? Dari Allah. Betul. Lalu mau apa kita di dunia? Mau apa? Ibadah. Hidup untuk bahagia. Menikah. Punya anak 11 kayak Gen Halilintar. Terus Mas, saya kan kemarin baca buku ya, bukunya jenengan lah. Yang judulnya apalah itu saya lupa. Katanya kita itu diciptakan untuk bersenang-senang, Mas. Iya. Di dunia ini. Berarti sebenarnya kita ini apa ya? Apa sebenarnya kitanya aja yang nggak apa ya gampangannya kayak gini? Apa sih? Intinya kenapa sih kita itu ngeluh terus kayak gitulah, Mas? Padahal kita diciptakan untuk bahagia. Iya, wah, menarik banget ini. Ada di buku itu ya, Magnet Rezeki. Iya, itu di Magnet Rezeki. Bukan rumah, terima kasih. Terima kasih bukunya. Yo. Ya Allah. Oke. Menarik banget kalau kita berbicara hidup itu emang untuk bahagia, Mas. Iya. Kalau misalnya dan salah satu cara untuk bahagia adalah dengan
bersyukur. Syukur itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak dekat sama Allah. Dan cara untuk dekat sama Allah adalah dengan ibadah. Maka ada dalil itu di Quran surah Al-Ahzab itu, Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita runtutkan, beribadah bisa buat kita dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah kita bisa bersyukur. Kalau bisa bersyukur kita bisa bahagia. Maka memang dunia itu Allah itu menciptakan kita itu untuk bahagia sebenarnya gitu. Dengan adanya anjuran untuk bersyukur gitu kan, anjuran untuk bersabar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan itu adalah kalau kita tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, kita akan bahagia. Begitupun dengan orang lain. Coba antum bayangkan, kalau misalkan semua orang itu tidak berbuat kejahatan, gimana? Ya hidup aman-aman aja gitu kan. Hidup aman-aman aja. Sayangnya itu nggak mungkin. Iya kan? Sayangnya itu nggak mungkin terjadi. Maka ada hidup itu diciptakan untuk bahagia. Berarti kayak gini, itu adalah sebuah fase atau sebuah pencapaian terhadap seseorang. Kebahagiaan adalah sebuah pencapaian dari seseorang gitu loh. Paham ya? Paham. Kayak gitu. Jadi nggak semua orang bisa bahagia, karena bahagia itu adalah sebuah goal, sebuah reward untuk seseorang yang satu bisa sabar, bisa beribadah kayak gitu. Karena kan kebahagiaan juga menurut preferensi masing-masing lah ya Mas. Iya betul. Misalkan bisa kebahagiaan saya makan nabati, kebahagiaan penjenengan makan mie instan gitu kan, beda-beda kan. Iya betul kayak gitu. Bagaimana cara kita bersyukur? Aduh. Jadi enak banget lah kalau misalkan kita. Alhamdulillah. Aduh. Jadi sebenarnya itu enak banget kalau misalkan apa-apa itu ketika kita mendapatkan masalah, lalu coba kita lontarkan apa hikmahnya, jangan kenapa. Apa hikmahnya? Iya, apa, tapi jangan kenapa. Misalkan saya jatuh misalkan saya dapat masalah inilah, coba jangan tanyakan kenapa saya jatuh, tapi apa hikmah saya jatuh, apa hikmah saya dapat masalah gitu. Aku itu Mas pengen banget punya motor itu dari kelas 6 SD, tapi Allah itu mengabulkan aku punya motor itu kelas 3 SMK. Berapa tahun itu? Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 tahun. 3 SMK. 3 SMK. 3 SMK aku baru dikasih motor sama Allah. Itu kalau misalkan aku tanya kenapa sih? Itu kata kenapa ini melambangkan kita nggak bersyukur. Begitu kan? Padahal kalau misalkan diruntutkan nikmat Allah itu ketika 6 tahun itu aku udah banyak banget menerima nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tapi aku terpatok hanya pada kenapa aku nggak diberi motor. Kalau misalkan tanya apa hikmahnya? Apa hikmahnya aku diberikan motor? Bisa jadi kalau misalkan aku diberikan motor di waktu sebelum 3 SMK, bisa jadi aku ugal-ugalan, aku kebutan di jalan, jatuh atau apapun kayak gitu. Maka positive thinking sama Allah itu perlu gitu kan. Allah itu sesuai dengan habanya ana indallahi abdi bi kan gitu. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Maka apa yang kita prasangkakan yaitu yang diturunkan sama Allah. Aduh. Masnya kayaknya udah jauh banget ya Mas. Dari yang lagu Mangu sampai kesini gitu. Sampai kenapa kita hidup. Iya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah teman-teman. Tapi ada satu yang menarik Mas. Apa itu Mas? Aku lupa ini hadis atau ayat, kayaknya mah hadis ya. Atau Quran lah. Ada
yang bunyinya itu mal hayatud dunya illal laibu walahun. Sesungguhnya dunia itu hanya tempat bermain-main dan bersenda gurau. Oh iya pernah dengar sih teman-teman. Maka kalau kita lihat realita yang ada, ya tentu itu sangat relate banget kan gitu, relatable dengan apa yang terjadi sekarang. Itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa ya kita di sini tuh bercanda, bersenda gurau, bermain-main kayak gitu. Karena laki-laki tidak pernah serius. Ya betul. Laki-laki serius ketika dia dihadapkan dengan masalah. Iya betul. Masalah yang menyangkut keluarga, masalah yang menyangkut pasangan kalau dia sudah married ya. Dan tanggung jawab. Iya betul, tanggung jawab. Laki-laki tidak bercerita, tapi mesen Golda di depan Alfa, rokok Surya, dan merenung. Jangan lupa nabati. Dan nabati. Dan ini guys. Iya. Tolong endorse. Podcaster nyantai berarti ini ya mas. Kayaknya sambil makan sih. Oke teman-teman, gimana mas? Masih lamakah waktunya? Atau udah berapa ya? Enggak. Rangga. tolong enggak? Lihatnya udah ada berapa menit? Oke, mungkin cukup sih. Cukup? Cukup itu. Ya udah teman-teman yang mau nanya nanti silahkan tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa subscribe channel saya juga Tahu Animasi, oke? Aku sertakan linknya di bawah, Iya. guys. Dan jangan lupa juga kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like, dislike kalau nggak suka. Dan kita podcast bari nyantai kayak gini ya teman-teman. Kayaknya ini podcast ternyata teman-teman. Yoi. Dan juga kalau misalkan kamu ingin kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi loncengnya. Betul. Kalau kamu ingin channel ini berkembang lebih baik lagi, silahkan klik link yang ada di deskripsi paling bawah. Mungkin itu aja sih. Aku Adit, Saya Hazel dan salam akal sehat. Yes. Oke. Mari madang. Kiri. Sabar guys, sabar. Podcastnya ternyantai dan aduh banget.